Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NPI 1462300143, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman web, yaitu beberapa program berbasis JavaScript serta suatu proyek website portofolio pribadi menggunakan HTML, CSS, dan JS. Tujuan dari tugas ini untuk melatih logika pemrograman dan juga penerapan desain antarmuka sederhana berbasis web. Oke, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu Fibonacci sequence. Sebentar, saya buka soalnya terlebih dahulu. Oke, soal nomor 1, tampilkan 10 bilangan Fibonacci. Angka 10 bisa diganti sesuai inputan. Tampilkan semua angka genap dari deret Fibonacci tersebut. Tampilkan semua angka ganjil dari deret Fibonacci tersebut. Input banyak bilangan 10, output deretan. Oke, langsung saja. Maaf, ramai soalnya di luar. Nah, Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk programnya. Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan Fibonacci sekaligus memisahkan bilangan genap dan ganjil dari hasil deretan tersebut. Oke, Fibonacci.js. Fungsi Fibonacci, nah yang ini ya, digunakan untuk menghasilkan deret sebanyak n elemen. Baris pertama melakukan pengecekan. Kalau n lebih kecil atau sama dengan 0, maka hasilnya kosong. Kemudian array diisi angka pertama, yaitu 0 dan 1. Setelah itu menggunakan perulangan while untuk menambah angka berikutnya berdasarkan penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi tadi penjelasan kode yang ini. Untuk selanjutnya, function showFibo. Fungsi kedua bernama showFibo digunakan untuk menampilkan hasilnya di konsol sekaligus memisahkan mana bilangan genap dan ganjil. Fungsi filter digunakan untuk memisahkan nilai yang sesuai kondisi. Jadi ketika saya memanggil showFibo 10, maka program akan menampilkan 10 bilangan Fibonacci pertama, lalu memisahkan menjadi 2 kelompok genap dan ganjil. Oke, langsung saja kita running kodenya. Nah, kode soal 1.js. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua yaitu ini. Buat program untuk mencetak matriks persegi n kali n dengan angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada posisi lainnya, di mana n adalah inputan. Oke, langsung saja ya. Oke, soal nomor 2, program kedua yaitu soal nomor 2 yaitu identitas metrik. Program ini berfungsi untuk menampilkan matriks identitas berukuran n kali n di konsol. Oke. Di sini saya menggunakan dua perulangan bersarang nested loop. Yang pertama yaitu loop luar I untuk baris, nah yang ini kedua loop dalam J untuk kolom.
Kondisinya adalah kalau posisi baris sama dengan kolom I J maka isi nilainya 1, kalau tidak maka 0. Hasilnya adalah bentuk seperti matriks diagonal di mana hanya elemen utama yang bernilai 1. Oke, langsung saja. Nah, seperti ini ya. Oke. Soal yang ketiga yaitu ada 2 spesies hewan. Spesies A berpopulasi awal 100 dan tumbuh 10% per bulan. Spesies B berpopulasi awal 500 tetapi berkurang 5% per bulan. Tampilkan perkembangan populasi kedua spesies tersebut. Tampilkan akan berhenti pada bulan di mana posisi A melampaui posisi B. Output bulan 1 A 100, B 500, bulan 2 A 110, B 410 di saat A melampaui batas B. Oke. Di yang ini ya, nomor 3. Program ketiga yaitu Species Growth.js yang mensimulasikan pertumbuhan dua populasi spesies yaitu A dan B. Spesies A bertambah 10% setiap bulan sementara spesies B menurun 5% setiap bulan. Oke, langsung ke penjelasan kodenya. Awalnya populasi A adalah 100 dan B adalah 500. Setiap bulan nilai A dikalikan 1,1 artinya naik 10% dan B dikalikan 0,95 turun 5%. Perulangan akan berhenti ketika populasi A sudah melebihi populasi B. Soal jadi tujuan program ini adalah melatih logika pertumbuhan eksponensial dan simulasi berbasis waktu. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, mari kita masuk soal yang keempat. Sebuah mobil balap 1 A 100 dan B 500. Oke, mari kita soal yang keempat. Sebuah mobil balap memulai lomba dengan kecepatan awal yaitu 80 km per jam. Oke, mari kita masuk soal yang keempat. Sebuah mobil balap memulai lomba dengan kecepatan awal 80 km per jam. Setiap putaran lap kecepatannya meningkat 5% karena efisiensi mesin. Tetapi setiap 3 putaran kecepatan menurun 10% akibat suhu mesin tinggi. Hitung dan tampilkan kecepatan pada setiap putaran untuk total 12 putaran serta kecepatan rata-rata seluruh putaran. Output putaran 1 ini sesuai yang saya isi, kecepatan rata-rata. Oke. Ini saja. Oke, program ini mensimulasikan perlombaan 12 putaran di mana kecepatan 5% setiap putaran meningkat namun turun 10% setiap 3 putaran.
Oke. Oke, program ini menggunakan loop 4 untuk setiap putaran. Setelah setiap 3 putaran, kecepatan dikurangi 10% untuk mensimulasikan faktor kelelahan atau pit stop. Di akhir dihitung kecepatan rata-rata menggunakan metode reduce. Oke, mari kita jalankan kodenya. Kode soal. Nah, seperti ini ya. Kecepatan rata-ratanya yaitu 89,49 km per jam. Oke, mari kita masuk soal yang kelima. Sebuah mobil memiliki 1000 penduduk pada hari pertama. Sebuah kota memiliki 1000 penduduk pada hari pertama. Ada 5 orang terinfeksi virus setiap hari. Nah, setiap orang yang terinfeksi menularkan virus ke 2 orang sehat. Namun 10% dari total penderita sembuh setiap hari. Buat simulasi untuk menghitung berapa hari sampai semua penduduk terinfeksi. Oke, langsung saja. Oke, soal kelima yaitu infection simulation yang mensimulasikan penyebaran penyakit dalam beberapa populasi. Program ini menggambarkan jumlah orang yang terinfeksi dari hari ke hari sampai semua orang tertular. Oke. Awalnya ada 5 orang yang terinfeksi dari total populasi 1000 penduduk. Setiap hari, setiap penderita menularkan ke 2 orang sehat. 10% dari yang terinfeksi akan sembuh setiap hari. Dengan cara ini, program menampilkan data simulasi hingga seluruh populasi tertular atau sembuh. Program ini melatih pemahaman tentang loop bersyarat logika, percabangan, dan manipulasi variabel dinamis. Oke, langsung saja. Ada soal matematik. Oke. Berarti buat simulasi untuk menghitung berapa hari semua penduduk sampai semua penduduk terinfeksi. Oke. Selesai pada hari 1100, terinfeksi aktif 900. Oke, jadi ini sangat banyak sekali ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ke-6, yaitu portofolio pribadi. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pada soal ke-6. Oke, kita jelaskan dulu pada kode HTML nya. Pertama, di bagian paling atas ada doctype HTML sama HTML lang ID. Ini tandanya halaman web saya pakai adalah bahasa Indonesia dan doctype itu wajib di HTML biar browser tahu jenis dokumennya. Lalu di bagian head saya masukin beberapa hal penting. Yang pertama ada meta charset.
biar karakter di halaman bisa kebaca dengan benar, terutama huruf-huruf Indonesia. Terus ada meta viewport, ini penting banget supaya tampilan website bisa responsif alias bisa menyesuaikan ukuran layar HP atau laptop. Oke, coba kita running terlebih dahulu. Judul halamannya juga saya kasih Muhammad Ferdiansyah atau UI UX designer. Nanti ini yang muncul di tab browser. Oke, sebelum itu, nah sini saya juga memakai Google Font Poppins. Nah yang ini ya, ambil dari Google, biar tampilannya lebih modern. Dan Tailwind CSS dibuat styling cepat tanpa nulis yang CSS manual. Jadi Tailwind ini semacam kumpulan kelas siap pakai, tinggal pakai aja. Terakhir di bagian head, saya panggil file style CSS. Sini saya namai soal 6.css ya. Ini file CSS buatan saya sendiri buat tambahan efek dan animasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian body class. Di sini saya kasih kelas background gray 900 text gray 200, yang artinya backgroundnya abu-abu tua dan teksnya abu-abu muda biar kelihatan elegan dan nyaman dibaca. Bagian pertama dalam body itu ada elemen greeting. Nah ini ya, ini nanti bakal dipakai sama JavaScript buat nyapa pengunjung. Jadi waktu orang buka web portofolio saya akan muncul pesan kayak halo, siapa nama kamu, dan nanti disampaikan di sini. Oke, bagian selanjutnya ada bagian header atau hero section. Bagian ini yang paling pertama dilihat pengunjung. Di sebelah kiri ada tulisan nama saya Muhammad Ferdiansyah. Terus di bawahnya ada tulisan UI UX designer yang nanti bergerak kayak efek ngetik. Ada juga paragraf yang ceritain sedikit tentang saya. Tentang saya kuliah teknik informatika, suka desain dan hobi basket. Terus di bawahnya ada beberapa tombol sosial media kayak Instagram, LinkedIn, dan GitHub. Nah di sebelah kanan ada foto saya. Nah yang ini ya, tapi ini belum saya ganti buat linknya. Nah di sebelah kanan ada foto saya yang dibungkus tag image. Fotonya saya kasih efek hover, jadi kalau diarahkan cursor fotonya agak besar sedikit, itu efek visual biar nggak kaku. Bagian berikutnya ada about section. Di sini lebih formal dikit. Saya tulis nama lengkap, MBA jurusan, dan tujuan karir saya. Ini untuk memperjelas siapa saya dan apa yang saya kerjakan. Nah, di bagian sini ya. Setelah itu ada skills dan hobi section. Saya bagi dua kolom, kiri untuk keahlian dan kanan untuk hobi. Untuk skill saya tulis UI UX design, web design, dan prototyping pakai Figma dan Adobe XD. Untuk hobi ada basket, desain, dan baca buku. Nah ini ya.
Jadi orang yang baca langsung tahu kemampuan saya dan apa yang saya sukai. Oke, bagian berikutnya ada kontak section, sesi kontak. Di sini saya kasih tombol kirim email yang langsung terhubung ke email saya lewat Mail2. Jadi kalau diklik langsung buka aplikasi email dan dengan alamat saya yang di sana. Jadi saya coba masih agak error ya. Oke, terakhir di bagian paling bawah ada footer isinya hak cipta. Ini menandakan saya pribadi dan semua hak desainnya milik saya. Oh ya, di paling bawah saya panggil file JavaScript soal 6.js untuk menjalankan interaksi sapaan yang nanti kita bahas. Jadi singkatnya HTML ini fungsinya bikin kerangka atau struktur dari website saya. Oke, kita lanjut ke style CSS nya. Sebentar, kita coba dulu. Ini sangat-sangat sederhana ya tampilannya. Nah, untuk yang halaman sapa ini nanti akan kita bahas di bagian JavaScript-nya. Ini sangat-sangat sederhana ya, sederhana sekali. Oke, selanjutnya kita skip terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita bahas style CSS nya. Sini saya namai filenya soal 6.css. Oke, di file ini saya ngatur tampilan dan animasi biar webnya kelihatan hidup dan menarik. Di bagian paling atas ada font family Poppins, artinya semua teks di halaman pakai font Poppins biar seragam dan lebih enak dibaca. Lalu ada kelas btn/primary. Ini untuk tombol-tombol seperti Instagram, LinkedIn, dan GitHub. Tadi warna dasarnya biru, tulisannya putih, dan saya kasih border radius 8 pixel biar ujungnya melengkung. Terus pas di hover warnanya agak lebih gelap dan tombolnya naik sedikit ke atas translate 3 pixel. Jadi tombolnya kelihatan interaktif, kayak bisa ditekan beneran. Oke, bagian berikutnya untuk gambar yang ini ya, image effect. Semua gambar yang saya kasih efek transisi 0,4 detik, dan kalau kursor diarahkan ke gambar dia akan sedikit membesar skala 1,05. Ini efek sederhana tapi lumayan bikin tampilan jadi lebih hidup. Oke, sekarang bagian paling menarik menurut saya yaitu efek mengetik. Di HTML tadi tulisan UI UX designer saya kasih kelas typing
Di CSS saya atur supaya teks itu seolah-olah diketik pelan-pelan pakai animasi keyframe, typing, dan blink. Typing bikin teks muncul dari lebar 0 sampai penuh langkah demi langkah, sedangkan blink bikin garis kursor di ujungnya nyala biar nyala mati biar kelihatan kayak orang ketik. Jadi hasilnya kayak animasi mesin ketik yang jelas terus balik. Jadi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi seperti ini ya. Selain itu, setiap section saya kasih efek hover juga. Jadi waktu kursor diarahkan ke arah bagian tertentu, backgroundnya agak berubah lebih gelap. Tujuannya biar ada sedikit reaksi visual waktu pengguna scroll halaman. Nah, ini. Terakhir di file CSS ini ada pengaturan buat greeting, yaitu pop-up sapaan. Jadi waktu kelas show ditambahkan sama JavaScript, opacity-nya jadi 1 alias muncul ke layar. Cuma di sini saya sempat nemuin kesalahan kecil di CSS, harusnya greeting show div, tapi saya tulis greeting.showDiv. Bedanya kecil tapi efeknya bikin animasi pop up nggak jalan. Jadi saya perbaiki dengan cara hapus spasinya. Ini penting karena hal kecil begini bisa bikin animasi nggak berfungsi sama sekali. Jadi intinya file CSS ini tugasnya mempercantik tampilan dan ngasih efek animasi biar web saya kelihatan menarik tapi tetap simple dan responsif. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke bagian JavaScript. Oke, sekarang kita lanjut ke kode yang terakhir, yaitu JavaScript. Oke, sini saya menamai filenya soal 6 ya. Oke, JavaScript ini saya pakai untuk menambah interaksi di halaman web. Dalam hal ini buat nyapa pengunjung secara personal, ya sesuai ketentuan soalnya ya. Buatlah sebuah halaman website portofolio 1 halaman dengan menggunakan, nah ya, langsung aja ke bawah. Ketentuan interaksi JavaScript, tambahkan fungsi dasar interaksi menggunakan JavaScript melalui pair terpisah. Gunakan prompt untuk meminta nama pengunjung. Anjir, nyusu kucing tasku. Tampilkan sapaan kepada pengunjung menggunakan alet. Oke. Begitu halaman selesai dimuat, DOM konten load, program saya langsung jalan. Pertama saya ambil elemen greeting dari HTML dan juga elemen greeting teks yang nanti akan diisi pesan sapaan. Lalu saya munculkan prompt halo siapa nama kamu, seperti contoh ini ya. Misalnya kita ketik Unyil gini. Nah, selamat datang di portofolio saya, Unyil. Nah, di user bisa ngetik nama mereka. Di sini user, kalau mereka isi namanya nanti muncul pesan selamat datang di portofolio. Tapi kalau dikosongin muncul pesan default selamat datang di portofolio, seperti ini ya. Nah, ketika namanya tidak diisi.
Setelah itu saya kasih jeda 200 mili-detik, set timeout biar pop-up-nya muncul dengan efek lembut. Saya tambahkan class.show ke elemen greeting dan hasilnya pop-up itu jadi kelihatan pelan-pelan. Lalu setelah 5 detik pop-up-nya akan ditutup lagi dengan greeting.classList remove show. Jadi dia muncul sebentar, nyapa kita, terus hilang dengan sendirinya. Cuma waktu pertama kali saya coba ada error kecil karena ternyata di HTML-nya saya lupa nambahin elemen greeting text. Jadi waktu di JavaScript mau isi teksnya, dia jadi bingung karena elemennya nggak ada. Nah, di sini sudah saya betulkan ya. Kalau mau lebih rapi sebenarnya bisa pakai prompt, bisa diganti dengan model buatan sendiri biar tampilannya nggak kayak pop-up standar browser, jadi nggak standar gitu. Tapi karena ini contoh sederhana, prompt udah cukup untuk nunjukin interaksi dasar dengan pengguna. Jadi intinya JavaScript di sini tugasnya untuk bikin website terasa hidup. Kalau HTML itu kerangkanya, CSS itu bajunya, maka JavaScript ini ibarat jiwanya yang bikin website bisa berinteraksi sama pengunjung. Oke, penutup dan kesimpulan dari soal 6 ini yaitu kalau disimpulkan, HTML saya berfungsi buat nyusun strukturnya, CSS buat ngatur tampilannya biar keren dan konsisten, dan JavaScript buat nambahin interaksi biar webnya terasa lebih personal. Oke, di proyek ini saya juga belajar pentingnya detail kecil kayak nama kelas, dan nama kelas yang salah satu huruf aja bisa bikin error. Dan saya juga makin ngerti gimana caranya gabungin desain UI UX dengan kode supaya hasil akhirnya nggak cuma bagus tapi juga interaktif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mana? Setahil jelas nih lo. Không belum sakit mandi kau pucuk tuh aduh. Halo guys, kembali lagi bersama Gigit David. Nah, bersih. Ini sudah record sih. Mantap jalan. Jadi sebenarnya lagi Oke, sekarang kita akan bahas kesimpulan dari soal 1 sampai soal 5. Oke, yang soal 1 dulu, Fibonacci. Yang pertama, jadi pasti pernah dengar tentang deret Fibonacci. Deret angka di mana setiap angka merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Misalnya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, kode ini saya buat fungsi Fibonacci N untuk menghasilkan deret sebanyak N angka. Pertama, dicek dulu kalau misalnya N kurang dari atau sama dengan 0, ya hasilnya hasilnya kosong karena tidak masuk akal.
Kalau n sama dengan 1 berarti cukup satu angka saja yaitu 0. Tapi kalau lebih dari 1, dia mulai dari dua angka awal yaitu 0 dan 1, terus ditambah lagi pakai looping while sampai jumlah elemen sesuai dengan n. Setelah itu ada fungsi kedua namanya SauViboN. Fungsi ini tugasnya buat nampilin hasil deret Fibonacci tadi dan sekaligus memisahkan angka genap dan ganjil. Cara pakai filter, jadi kita pisahkan angka yang bisa dibagi dua dan yang tidak bisa dibagi dua. Hasil akhirnya ditampilkan di konsol. Jadi kalau misalnya kita panggil SauVibo 10, nanti akan keluar deret Fibonacci-nya. Lalu di bawahnya ditampilkan mana aja angka genap dan mana aja yang ganjil. Kesimpulannya, kode ini ngajarin kita cara bikin deret angka dengan logika berulang, sekaligus belajar gimana memfilter data dengan kondisi tertentu, dalam hal ini genap dan ganjil. Oke, kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi kita ngomongin deret angka satu dimensi, sekarang kita bahas tentang matriks dua dimensi. Kode ini membuat matriks identitas, yaitu matriks persegi yang punya angka 1 di diagonal utama dan angka 0 di posisi lainnya. Bentuk kalau ukuran 5x5 itu kira-kira seperti output yang tadi saya tampilkan ya di awal-awal. Logikanya sederhana, ada dua loop, satu buat baris E, satu lagi buat kolom J. Kalau posisi baris dan kolomnya sama, artinya dia diagonal utama, maka diisi angka 1. Kalau nggak sama, isinya 0. Setelah semua baris selesai dibuat, baris itu dicetak di konsol join supaya rapi. Kesimpulannya untuk kode kedua, ini latihan yang bagus buat memahami array dua dimensi dan belajar logika perbandingan sederhana seperti I sama dengan J untuk membentuk pola tertentu. Oke, kita ke kode yang ketiga. Karena udah mulai masuk ke simulasi yang mirip kehidupan nyata, kita punya dua spesies A yang awalnya cuma 100 ekor, spesies B yang jumlahnya 500 ekor. Tapi setiap bulan spesies A berkembang biak 10%, sedangkan spesies B malah berkurang 5%. Program ini akan jalan terus sampai jumlah A akhirnya lebih besar dari B. Jadi setiap bulan kita hitung lagi, A sama dengan A kali 1,1 artinya naik 10%, B kali 0,95 artinya turun 5%. Setiap bulan hasilnya langsung ditampilkan, jadi kita bisa lihat perkembangan populasinya dari waktu ke waktu. Kalau sampai 2000 bulan belum ketemu, program akan berhenti otomatis biar gak looping selamanya. Misalnya di awal A 100, B sama 500, bulan berikutnya jadi A 110, B 475. Terus naik terus sampai akhirnya A menyalip B. Kesimpulannya dari kode ini kita belajar tentang pertumbuhan eksponensial dan penurunan bertahap, dan bagaimana pakai while loop buat simulasi yang terus berjalan sampai kondisi tertentu tercapai. Oke, kita ke kode yang keempat. Fungsi utamanya simulator race total lap sama dengan 12, jadi defaultnya mobil balapan selama 12 putaran. Kecepatan awalnya 80 km/jam. Setiap kali menyelesaikan satu putaran, kecepatannya naik 5%, tapi setiap kali sudah menyelesaikan 3 putaran, kecepatannya turun 10%. Mungkin karena faktor kelelahan atau pit stop. Di setiap putaran kita tampilkan kecepatan saat itu dan simpan juga dalam array
supaya nanti bisa dihitung rata-ratanya di akhir balapan. Kita pakai reduce buat ngitung rata-rata dari semua kecepatan yang sudah dicatat. Kesimpulannya, program ini menunjukkan gimana nilai bisa berubah naik dan turun secara dinamis tergantung kondisi tertentu, dan gimana kita bisa menghitung data statistik seperti rata-rata dalam pemrograman. Kita masuk soal kelima, yaitu simulasi penyebaran infeksi. Kita mulai dengan populasi 1000 orang dan 5 orang pertama terinfeksi setiap hari. Setiap orang yang sakit bisa menularkan penyakit ke 2 orang sehat, tapi di sisi lain 10% dari orang yang sakit juga sembuh setiap hari. Program jalan terus setiap hari. Kita menghitung beberapa orang baru yang tertular dalam beberapa yang sembuh, lalu total terinfeksi aktif dan kumulatif ditampilkan. Kalau loopnya jalan terlalu lama, program otomatis berhenti biar gak crash. Kesimpulan untuk kode kelima ini mengajarkan kita tentang simulasi penyebaran penyakit yang mirip kayak model matematika epidemi. Kita belajar gimana populasi bisa tumbuh atau menurun tergantung pada tingkat infeksi dan kesembuhan. Untuk kesimpulan dari semua kode adalah sebenarnya semua punya pola dasar yang sama, masing-masing menggunakan konsep looping, kondisi if, dan variabel untuk mengontrol jalannya program. Semua kode ini mengajarkan cara berpikir logis dan struktur dalam menyelesaikan masalah. Jika disimpulkan secara singkat, Fibonacci mengajarin kita tentang deret dan perulangan, identity matrix mengajarin pola logika 2 dimensi, spesies growth memperkenalkan simulasi biologi sederhana, respeed memperlihatkan perubahan nilai dinamis dari waktu ke waktu, dan infection simulasi membawa kita ke level simulasi kehidupan nyata yang lebih kompleks. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa pemrograman itu bukan soal cuma nulis kode, tapi tentang gimana kita menerjemahkan logika atau fenomena dunia nyata ke dalam bentuk algoritma yang bisa dijalankan komputer. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardiansyah dengan NPI 1462300143, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pemrograman web, yaitu beberapa program berbasis JavaScript serta suatu proyek website portofolio pribadi menggunakan HTML, CSS, dan JS. Tujuan dari tugas ini untuk melatih logika pemrograman dan juga penerapan desain antarmuka sederhana berbasis web. Oke, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu Fibonacci sequence. Sebentar, saya buka soalnya terlebih dahulu. Oke, soal nomor 1, tampilkan 10 bilangan Fibonacci. Angka 10 bisa diganti sesuai inputan. Tampilkan semua angka genap dari deret Fibonacci tersebut. Tampilkan semua angka ganjil dari deret Fibonacci tersebut. Input banyak bilangan 10, output deretan. Oke, langsung saja. Maaf, ramai soalnya di luar. Nah, oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk programnya. Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan Fibonacci sekaligus memisahkan bilangan genap dan ganjil dari hasil deretan tersebut. Oke, Fibonacci.js. Fungsi Fibonacci, nah yang ini ya,
digunakan untuk menghasilkan deret sebanyak n elemen. Baris pertama melakukan pengecekan. Kalau n lebih kecil atau sama dengan 0, maka hasilnya kosong. Kemudian array diisi angka pertama yaitu 0 dan 1. Setelah itu menggunakan perulangan while untuk menambah angka berikutnya berdasarkan penjumlahan dua angka sebelumnya. Oke, jadi tadi penjelasan kode yang ini. Untuk selanjutnya, function SOFIBO. Fungsi kedua bernama SOFIBO digunakan untuk menampilkan hasilnya di konsol sekaligus memisahkan mana bilangan genap dan ganjil. Fungsi filter digunakan untuk memisahkan nilai yang sesuai kondisi. Jadi ketika saya memanggil SOFIBO 10, maka program akan menampilkan 10 bilangan Fibonacci pertama lalu memisahkan menjadi 2 kelompok genap dan ganjil. Oke, langsung saja kita running kodenya. Nah, kode soal 1.js. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua yaitu ini. Buat program untuk mencetak matriks persegi n kali n dengan angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada posisi lainnya di mana n adalah inputan. Oke, langsung saja ya. Oke, soal nomor 2, program kedua yaitu soal nomor 2 yaitu identitas metrik. Program ini berfungsi untuk menampilkan matriks identitas berukuran n kali n di konsol. Oke. Di sini saya menggunakan dua perulangan bersarang nested loop. Yang pertama yaitu loop luar I untuk baris, nah yang ini kedua loop dalam J untuk kolom. Kondisinya adalah kalau posisi baris sama dengan kolom I J maka isi nilainya 1, kalau tidak maka 0. Hasilnya adalah bentuk seperti matriks diagonal di mana hanya elemen utama yang bernilai 1. Oke, langsung saja. Nah, seperti ini ya. Oke. Soal yang ketiga yaitu ada dua spesies hewan. Spesies A berpopulasi awal 100 dan tumbuh 10% per bulan. Spesies B berpopulasi awal 500 tetapi berkurang 5% per bulan. Tampilkan perkembangan populasi kedua spesies tersebut. Tampilkan akan berhenti pada bulan di mana posisi A melampaui posisi B. Output bulan 1 A 100, B 500, bulan 2 A 110, B 410. Di saat A melampaui batas B. Oke. Di yang ini ya, nomor 3. Program ketiga yaitu spesies growth.js yang mensimulasikan pertumbuhan dua populasi spesies yaitu A dan B. Spesies A bertambah 10% setiap bulan sementara spesies B menurun 5% setiap bulan. Oke, langsung ke penjelasan kodenya. Awalnya populasi A adalah 100 dan B adalah 500. Setiap bulan nilai A dikalikan 1,1 artinya naik 10% dan B dikalikan 0,95 turun 5%.
Perulangan akan berhenti ketika populasi A sudah melebihi populasi B. Soal jadi tujuan program ini adalah melatih logika pertumbuhan eksponensial dan simulasi berbasis waktu. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, mari kita masuk soal yang keempat. Sebuah mobil balap 1A100 dan B500. Oke, mari kita soal yang keempat. Sebuah mobil balap memulai lomba dengan kecepatan awal yaitu 80 km per jam.